nama saya Harida Lumaiza sebagai co-host pada podcast hari ini. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Jadi seperti yang ada di judul, kita bakal berbincang santai bersama 3 kabit dari bidang utama yang ada di IPM. Kalian penasaran nggak sih siapa aja bintang tamunya? Penasaran siapa sih? Siapa ya? Yuk langsung aja kita panggil kabit perkadaran, KDI, dan PIP. Halo Kak. Halo. Boleh dong sapa teman-teman yang lagi nonton? Halo teman-teman. Boleh kenalan dari kabit perkadaran? Oke, izin memperkenalkan diri, saya Safira Nurmala. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Bidang Perkadaran. Oke, halo guys, nama saya Rasya Rangga Kusuma. Saya di sini menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Dakwah Islam. Oke, izin semuanya. Nama saya Nino Pratama dan di sini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan. Oke, aku mau tanya dong Kak, definisi dari perkadaran itu apa? Kalau bisa perkadaran itu secara singkatnya bidang yang mengkader kader-kader lainnya. Jadi itu bidang yang kayak mengayomi, mengajak, gitu. Oh, berarti luas lah ya cakupannya. Iya betul, luas. Dan internal biasanya. Keren-keren. Kalau buat KDI sendiri Kak? KDI itu ya bidang-bidang yang kami ini bidang apa ya? Bisa dibilang bidang yang bidang gimana ya? Ya dikhususkan untuk dakwah lah gitu teman-teman sekalian. Jadi ya kayak seperti ada di 3T itu kan, tertib organisasi, tertib ibadah, dan tertib belajar gitu. Jadi kami di tertib ibadahnya lah gitu bisa dibilang. Oke, betul. Kalau buat PIP sendiri Kak gimana? Oke, jadi PIP itu singkatan dari Pengkajian Ilmu Pengetahuan. Jadi di bidang kami sendiri itu berfokus untuk menambah literasi para siswa dan juga mengasah pola pikir mereka. Ya simpelnya biar para kadernya jadi pintar lah gitu. Itu Oke. Cocok banget sama 3T kan guys. Mantep nih teman-teman. Nah jadi kalian udah tahu kan definisi singkat dari perkadaran, KDI, dan PIP. Next kita bawa langsung ke questionnya aja ya Kak. Boleh. Oke, nanti dijawab dulu sama Kak Safira, Kak Rasya, baru Kak Bima. Oke. Pertanyaan pertamanya itu apa tantangan terbesar dari bidang kalian untuk menjalankan Prokja? Kalau misalnya dari perkadaran sebenarnya yang besar banget tuh nggak ada sih, palingan kayak kalau kita ngadain Prokja ya ada sedikit kayak komunikasinya mungkin agak terhambat, atau mungkin kayak kita mikirin kita nih mau buat materi apa ya, cuman gitu aja mungkin tangannya. Terus kalau dari perkadaran Komunikasi lah ya. ya, tapi nggak yang berlebihan banget, kayak masih bisa di. Kalau KDI Kak? Oh, dari KDI mah gimana ya? Bisa dibilang susah lah. Soalnya di sini kita ngajak orang-orang untuk ya satu kayak tadi lah, tertib ibadah. Kita lihat aja di lingkungan kita kayak gini kan. Saya lihat sekarang ini tantangannya anak-anak muda yang seumuran kita gitu zaman sekarang. Kayak kalau permasalahan ibadah itu selalu di nomor 2 kan. Gitu. Jadi ya menurut saya tantangannya ya anak-anak muda zaman sekarang sih. Gitu. Kalau masalah ibadah. Semangat lah ya buat KDI. Dari PIP sendiri gimana tuh Kak? kalau kendala di bidang PIP sendiri itu mungkin 11-12 sama kayak bidang perkadaran. Ya kendalanya ada di komunikasi tapi tidak terlalu berat lah, masih bisa diatasi. Kayak cuman ya udah gitu kan. Nah iya betul. Nggak yang sulit banget gitu kan. Masih bisa Berarti so far diatasi. masih aman lah Masih ya? aman. aman. Masih bisa diatasi. Boleh aku lanjutin? Boleh. Oke, pertanyaan kedua tuh apa sih program unggulan bidang perkadaran, KDI, dan PIP? Apa tuh kalau boleh tahu spill dong Kak? Kalau misalnya di perkadaran, menurut kita programnya itu adalah Forpiran. Karena di Forpiran tuh mencakup banyak bidang. Karena Forpiran tuh kan kayak sebagai pembekalan awal kader-kader yang bakal masuk IPM kan. Jadi itu kayak seru aja buat kita. Jadi itu menurut kami perkara program unggulannya. Kalau Forpiran itu ngapain aja tuh Kak? Kalau Forpiran itu banyak ya yang bakal kita lakuin. Bisa aja kita tuh ntar berapa buku itu, terus itu bakal ada mungkin kajian-kajian di bidang lain, biasa gitu. Jadi kalian bisa belajar banyak hal dari Forpiran itu tentang IPM. Berarti di dalam Forpiran itu ada kolaborasi sama bidang-bidang lain. Betul, jadi Forpiran tuh nggak cuma perkadaran aja yang ngadain, tapi bidang-bidang lain juga bisa ngadain
seru banget guys. Keren. Saya kira kece, man. Kalau dari KDI sendiri gimana tuh Kak? Dari KDI itu kami ada program unggulan event namanya Wonderful Ramadan. Wonderful Ramadan itu nanti ada salah satu program kerja di dalamnya itu yang bisa dibilang sangat besar lah gitu. Itu kami namain program kerjanya Silaturahmi 2. Nah, jadi Silaturahmi 2 itu apa sih? Silaturahmi 2 itu kami kerjasama dengan SMA negeri, SMK negeri, dan sekolah madrasah yang ada di Bandar Lampung. Kayak kemarin kami udah melakukan rapat resmi di SMA Negeri 2 untuk membahas kelanjutan program kerja kami ini bagaimana gitu. Jadi konsepannya bisa dibilang kita nanti masing-masing sekolah yang kerjasama sama kajian dakwah Islam ini itu bakal dapat giliran tuan rumah. Nah, jadi kalau konsepan tuan rumah itu beda-beda. Jadi kita ngambil contoh dari KDI ini. KDI nanti insya Allah tanggal 17 Ramadan kita sekalian nuzulul Quran bakal ngadain kajian dan buka bersama untuk sekolah-sekolah yang kita ajak silaturahmi tadi. Sekolah-sekolahnya itu ada Mandua, terus ada SMA Negeri 2 dan SMK Negeri 2 sama sekolah kita. Pokoknya dua-dua lah ya. Iya, jadi namanya silaturahmi 2. Seru ya. Kalau yang bukan IPM boleh itu berarti maksudnya yang bukan pengurus ranting. Nah, gini. Itu tergantung dari konsepannya nanti kita ngebahas lebih lanjut gitu. Jadi belum ada tentang kayak gitu masih belum bermunculan, baru bahasin konsepnya aja gitu. Jadi kita juga kerjasamanya bukan sesama organisasi sekolah gitu kayak OSIS gitu, enggak. Kita kerjasama dengan Rohis. Berhubung karena kita dari KDI, kita kerjasama dengan Rohis. Nah, nggak taunya Rohisnya juga mereka ngajak kerjasama OSIS sekolah masing-masing. Jadi bisa dibilang cukup besar lah gitu. Oke, next PIP. Oke, jadi di bidang PIP itu ada yang namanya bedah film. Nah, program ini tuh dilaksanainnya pas di Porpiran, programnya perkaderan. Jadi selama sebulan tuh kita tuh dikasih kayak kajian-kajian ini ya buat lebih kenal IPM ini secara lebih mendalam lah. Nah, kan kalau misalkan kajian-kajian terus gitu kan kita kan kayak agak boring dan kayak apa ya lesu gitu gara-gara kajian terus. Materi Nah, ya bedah film ini hadir untuk ya sebagai refreshing para calon-calon kader-kader IPM yang baru ini gitu. Jadi sembari mereka nonton film, mereka tuh sudah nonton film itu bersama-sama mengkaji apa isi film tersebut. Jadi dikaji, terus hasil kajian ini insya Allah bisa mereka terapkan di kehidupan mereka sehari-hari gitu. Berarti nggak cuma nonton doang ya, kita Nggak juga cuma belajar nonton doang. makna dari filmnya. Sambil belajar. Oke, keren-keren. Menurut kakak gimana sih kalian mengukur tingkat keberhasilan dari setiap project yang udah kalian jalanin? Dari kaderan boleh. Kalau dari perkaderan yang pasti kalau kita mengadain project itu pasti programnya itu sampai ke teman-teman yang lain kan. Ya kalau misalnya kalau diharapkan sih dari program itu adalah sedikit ilmu atau sedikit praktek yang bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Kan kayak nggak mungkin kita ngadain program tapi nggak punya tujuan kan. Ya. Jadi kita tuh pengen tuh ya nggak mungkin semuanya tuh bakal kalian lakuin, tapi seenggaknya sedikit ada yang berlaku ke teman-teman yang lain. Itu pokoknya menjadi lebih baik itu gratis guys. Jadi jangan bosan buat belajar. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Sigma. Kalau untuk KDI sendiri gimana tuh Kak? Kalau untuk KDI sendiri mah kita ngadain kajian datang aja gitu. Oh gitu ya. Benar. Datang pokoknya. Yang saya lihat kita ngadain kajian sibuk sendiri, nyiapin ini, nyiapin itu. Belum lagi kita orang-orang yang belum pada kumpul gitu kan. Kadang kan bingung di situ sih kadang. Terus sama apa ya? Udah situ aja kalau dari KDI. Yang penting hadir, yang penting datang. Yang penting gitu. hadir Iya. guys. Yang lupa datang. Kalau buat PIP sendiri gimana tuh? Kalau untuk PIP itu sendiri tergantung ya, kayak misalkan di program kerja kajian itu tergantung ya, apa ya, ya seenggaknya ada sedikit lah ilmu yang nyantol
di orangnya ini gitu, dan bisa diterapin di kehidupan sehari-hari. Nggak apa-apa walaupun itu sedikit, yang penting udah nyampe aja. Berarti sama lah ya. Sama lah ya Kalau berarti. gitu aja udah dihitung tingkat keberhasilannya udah tercapai. Oke, kalau misalnya program kerja yang udah terrealisasikan dan itu termasuk program kerja yang besar tuh udah ada belum sih kalau misalnya dari kalian sendiri? Kalau dari perkaderan ya program kerja yang realisasi, Ya. program yang besar ya. Ya. Kalau yang besar sejauh ini belum. Sejauh ini kita baru ngadain beberapa program yang masih internal dan itu masih ranahnya menurut aku kecil. Kalau program besar itu kemungkinan nanti bakal kita adain, pasti bakal ada. Tapi kalau untuk sekarang belum gitu. Pas video ini kita belum guys. Oke. Ya. Kalau buat Kak Dini sendiri gimana? KDI juga belum ada sih. Terakhir itu waktu masih zaman Kabit sebelumnya Iya. ada program kerja pesantren kilat. Itu kan seluruh anak kelas 10 tuh syarat kelulusan kalau misalnya dia nggak ikut pesantren kilat, nggak punya syahadahnya gitu istilahnya, itu mereka nggak bakal lulus loh. Jadi kan gitu. Jadi mungkin program kerjanya itu untuk di zaman saya belum ada, tapi zaman Kadeza, Kabit sebelumnya mungkin sudah ada. Iya betul. Di zaman kita masih belum Iya, ada di guys, zaman di itu masih angkatan belum kita. ada. Karena kan kita juga baru rakeran Iya, gitu kan. Ya. Oke, keren. Kalau dari PIP ada nggak Kak? Kalau dari PIP ya, dari periode sebelumnya itu program terbesar yang pernah diadain itu ada yang namanya program kerja mading. Jadi itu simpelnya mading yang dibuat per kelas bergiliran, ada jadwalnya. Nanti madingnya bakal dipasang di gedung A lantai 2. Mading-madingnya ini isinya itu informasi seputar pengetahuan alam yang ya bisa lah para siswa-siswi SMA Muhammadiyah 2 itu bisa baca gitu, bisa temui di gedung A gitu. Kalau untuk periode sekarang sih ya sejauh saya menjadi kabit ini masih belum ya. Tapi kalau mading ini bakal saya laksanain dalam waktu dekat, bakal saya laksanain. Kalau buat tema mading itu Kak, itu Hmm. sesuai kelasnya atau udah ditentuin PIP? Tema madingnya ini terserah kelasnya, tapi sebelum kalian membuat madingnya tuh kalian laporan dulu ke pihak PIP-nya, kayak misalnya kayak kelas ini gitu membuat mading, terus ya laporan dulu ke bidang PIP-nya gitu. Kira-kira ini boleh gak kalau misalkan tema madingnya tuh ini gitu loh, yang penting ilmu pengetahuan bersifat universal dan tidak mengandung syarat gitu. Apa sih sebenarnya yang kakak-kakak semua tuh harapkan dari Prokja yang udah kalian jalani? Boleh dari pertanyaan dulu. Ilmunya sampai itu aja sih, dan juga nggak cuma ilmu tapi prakteknya juga tuh sampai ke kalian, karena kan nggak mungkin kita nggak kerja tanpa tujuan gitu kan kata aku tadi. Jadi ya diharapkan itu cuma satu, ilmunya sampai dan di periode-periode selanjutnya tuh menjadi lebih baik lagi. Amin. Kita sih kalau yang bukan. Oke. Kalau dari KDI Kak, Dari KDI yang nggak jauh-jauh dari kata-kata perkawinan tadi sih, bener sih menurut saya, gitu aja sih. Iya, ilmunya sampai aja gitu. Datang kajian 1-2 orang, ilmunya nggak sampai, cuma 1-2 orang pula. Gitu. Gitu. 1-2 orang main HP pula. Main HP pula. Kadang pematerinya sampai kesel. Itu yang saya nggak suka. yang udah ya guys. Tuh, yang kayak gitu ya guys. Oke, PIP gimana PIP? Kalau saya sama dari dua bidang sebelumnya. Yang penting itu masuk otaknya. Walaupun Masuk otak. itu udah kurang. Itu yang saya harapkan. Oke Kak, sekarang kita lanjut ke pertanyaan buat bidang masing-masing ya. Iya. Oke, dari pertanyaan dulu seperti biasa. Program kerja apa yang menurut kakak paling besar? Kalau Apa misalnya tuh? dari perkaderan, itu yang menurut kita paling besar itu Fortasi sih. Soalnya Fortasi itu kan mencakup satu angkatan kelas 10 yang baru masuk. Jadi itu yang paling besar, dan juga Fortasi itu ranahnya tuh banyak gitu loh guys. Jadinya maksudnya nggak banyak Keren banget ya, cuman berarti. kayak karena ngelibatin banyak orang, jadi itu yang paling besar sih kalau dari perkaderan. Evaluasi Instagram ya kalau Enggak kalau eval di siap ya.
Oke, pertanyaan buat bidang KDI. Bagaimana tantangan terbesar kakak dalam berdakwah di kalangan pelajar? Apa tuh? Tantangan terbesarnya tergantung sih. Saya kalau berdakwah tentang program Megang golok. ya satu Iya, benar kalau kayak ngaji. Nih kita ngambil contoh dari ngaji. Ada dua sebenarnya. Kajian rutin dengan ngaji. Ngaji nih. Saya dulu waktu jadi sedikit cerita. Sedikit cerita ya. Jadi dulu itu waktu zaman Kak Dezia, saya ini yang ngawasin anak-anak laki ngaji. Mau yang tua, mau yang seumuran saya yang ngawasin. Jadi ceritanya waktu itu nggak mau ngaji, kesel lah saya nih Kak. Bawa bambu, ngaji. Yang nggak mau ngaji, kena pukul. Iya pernah guys, itu di sini dia ngebawa bambu. Nah, tantangan terbesarnya kayak gitu. Jadi mereka ini disuruh ibadah aja nggak mau gitu loh. Coba nih berpikir lah ya, kemarin hampir kena pukul bambu itu ya. Kita saking sampai bawa-bawanya bambu ya, sampai bawa-bawa bambu, kemana jalan pikirannya coba? Suruh ngaji loh, ngaji aja selembar, satu ain kemarin itu. Paling berapa sih, 5 menit, paling gitu kan. Gitu ya. Ini enggak, kalau nggak dibawain bambu nggak ada yang mau ngaji, itu yang saya tantangan terbesar saya sih. Kalau itu anggota sebelah kakak itu ngaji nggak kak? Woi, Kemarin yang itu. Iya ya, kemarin ini termasuk jajaran yang hampir dipukul lah. Antar dipukul bukan dipukul. Iya, Jadi gitu aja sih. Ya tantangan terbesarnya orang zaman sekarang nih malas beribadah. Dari yang tua, dari yang kakak-kakaknya kemarin itu ngaji ya, sampai yang ini, ya. Oh dari sana ke sini ya. Ya saya berharap, intinya saya berharap untuk periode saya ini kita adain lagi ngaji ini bareng ngader sekarang namanya. Kalau semisalnya masih nggak ada perubahannya ya tetap bawa golok kita. Lanjut. Semoga ada perubahannya ya. Serem ya. Oke, buat PIP, kan kalau PIP ini kan pengkajian ilmu pengetahuan. Kira-kira menurut Kak Bima, pengkajian paling efektif apa yang pernah dibuat bidang PIP? Dibuat. Yang dia ada ini. Oke, kalau untuk periode lalu, periodenya Kak Sabira yang di atas saya itu kajiannya itu ada yang bertema cara kerja otak dalam medium berpikir. Jadi di situ dibedah ya bagaimana cara efektifnya dalam kita tuh berpikir gitu. Jadi kita dikasih tips cara berpikir yang lebih efektif, tapi itu bukan dikasih tips doang. Di situ tuh lebih dibedah lebih dalam. Kayak misalkan dikasih tahu ada yang namanya otak bagian kiri, ada yang kanan, terus hormon-hormon yang terdapat di dalam otak, begitu sih. Jadi bukan hanya dikasih tahu tipsnya cara berpikir lebih efektif, tapi juga dibedah lebih dalam, lebih dari sekedar itu dibedahnya. Masa bagus. Semuanya kita udah ada di penghujung podcast nih. Makasih ya buat kalian semua yang udah datang ke podcast. Jangan kapok-kapok ya. Kakak udah ngundang kita ya kesini. Sama. Makasih. Oke, buat teman-teman jadi udah paham kan 3 bidang utama yang ada di IPM. Nah, buat kalian semua yang belum like, comment, share, and subscribe, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kalau mau mampir ke IG Simamda dan PR IPM boleh ada di bawah ini. Mau follow kita juga boleh ada di bawah ini. Let's go. Oke, saya Farida Nurmaiza sebagai co-host podcast hari ini izin pamit undur diri. Nun wa qalam wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, kakaknya ada pantun nih guys. Apa tuh? Ya. Ubur-ubur ikan lele, 3 pilar lele.